Di tengah dinginnya malam Mekah, seorang anak kecil duduk di sudut rumah yang sederhana. Di hadapannya tergeletak beberapa lembaran kertas usang dan lampu minyak yang remang-remang. Anak itu tak lain adalah Muhammad bin Idris, kelak dikenal sebagai Imam Syafi'i. Ia belajar dengan penuh semangat meski tubuhnya kurus dan bajunya lusuh. Tak ada ayah yang membimbingnya, karena sang ayah telah wafat saat ia masih bayi. Yang tersisa hanyalah seorang ibu yang tabah, yang setiap malam berdoa dengan linangan air mata. "Ya Allah," liris sang ibu dalam sujudnya, "anak ini adalah amanahmu. Aku tak mampu membelikannya buku, tak bisa mengirimnya ke tempat-tempat ilmu terbaik. Tapi Engkau Maha Kaya. Berikanlah padanya cahaya ilmu, berkah dan kebermanfaatan." Setiap malam, doa itu diulang-ulang. Dan setiap pagi sang ibu menuntun tangan kecil Imam Syafi'i kecil ke masjid atau halaqah ilmu. Meski harus berjalan jauh tanpa alas kaki, Imam Syafi'i pernah bercerita, "Aku dahulu mengumpulkan tulang-tulang bekas dan kulit-kulit kering untuk kutulis pelajaran karena ibuku tidak mampu membelikanku kertas. Namun dalam kekurangan itu, ia menyerap ilmu dengan luar biasa. Hafal Al-Quran di usia 7 tahun, menguasai hadits dan fiqh di usia belasan, dan terus menuntut ilmu hingga ke Madinah, Yaman, Irak, dan Mesir. Suatu hari, saat beliau telah menjadi seorang ulama besar, seseorang bertanya padanya, 'Wahai Imam, apa yang membuatmu bisa mencapai derajat ini?' Beliau tersenyum, lalu menundukkan kepala. 'Dari semua karunia Allah, tak ada yang lebih besar dari doa ibuku di setiap malam. Aku adalah hasil dari air matanya yang jatuh dalam sujud.' Pelajaran dari kisah ini, kadang bukan harta yang membentuk orang besar, tapi air mata seorang ibu yang berdoa dengan hati yang tulus. Keberhasilan Imam Syafi'i bukan hanya karena kecerdasannya, tapi juga karena doa ibunya yang tidak pernah putus. Tidur boleh, tapi jangan tidur dari ilmu. Yuk, follow Kang Turu, karena di sini kamu bakal dapat kisah-kisah ulama yang bisa membangunkan imanmu. Pelan-pelan, tapi dalam. Di tengah dinginnya malam Mekah, seorang anak kecil duduk di sudut rumah yang sederhana. Di hadapannya tergeletak beberapa lembaran kertas usang dan lampu minyak yang remang-remang. Anak itu tak lain adalah Muhammad bin Idris, kelak dikenal sebagai Imam Syafi'i. Ia belajar dengan penuh semangat meski tubuhnya kurus dan bajunya lusuh. Tak ada ayah yang membimbingnya, karena sang ayah telah wafat saat ia masih bayi. Yang tersisa hanyalah seorang ibu yang tabah, yang setiap malam berdoa dengan linangan air mata. "Ya Allah," liris sang ibu dalam sujudnya, "anak ini adalah amanahmu. Aku tak mampu membelikannya buku, tak bisa mengirimnya ke tempat-tempat ilmu terbaik. Tapi Engkau Maha Kaya. Berikanlah padanya cahaya ilmu, berkah dan kebermanfaatan." Setiap malam, doa itu diulang-ulang. Dan setiap pagi sang ibu menuntun tangan kecil Imam Syafi'i kecil ke masjid atau halaqah ilmu. Meski harus berjalan jauh tanpa alas kaki, Imam Syafi'i pernah bercerita, "Aku dahulu mengumpulkan tulang-tulang bekas dan kulit-kulit kering untuk kutulis pelajaran karena ibuku tidak mampu membelikanku kertas. Namun dalam kekurangan itu, ia menyerap ilmu dengan luar biasa. Hafal Al-Quran di usia 7 tahun, menguasai hadits dan fiqh di usia belasan, dan terus menuntut ilmu hingga ke Madinah, Yaman, Irak, dan Mesir. Suatu hari, saat beliau telah menjadi seorang ulama besar, seseorang bertanya padanya, 'Wahai Imam, apa yang membuatmu bisa mencapai derajat ini?' Beliau tersenyum, lalu menundukkan kepala. 'Dari semua karunia Allah, tak ada yang lebih besar dari doa ibuku di setiap malam. Aku adalah hasil dari air matanya yang jatuh dalam sujud.' Pelajaran dari kisah ini, kadang bukan harta yang membentuk orang besar, tapi air mata seorang ibu yang berdoa dengan hati yang tulus. Keberhasilan Imam Syafi'i bukan hanya karena kecerdasannya, tapi juga karena doa ibunya yang tidak pernah putus. Tidur boleh, tapi jangan tidur dari ilmu. Yuk, follow Kang Turu, karena di sini kamu bakal dapat kisah-kisah ulama yang bisa membangunkan imanmu. Pelan-pelan, tapi dalam.